Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang cerah ya guys, cerah tapi ya. Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024, bab 3265, umpan, bab 8631 sampai bab 8635. Setelah ratusan pengawal kavaleri meninggalkan pos mereka di Nigeria, Wu Sutong ditemani Yuan Cheng pergi dengan mobil. Namun, Wu Sutong dan Xiao Qiwei sedang menuju ke arah yang berlawanan, menuju Abuja, ibu kota Nigeria. Alasan mengapa dia ingin pergi ke Abuja adalah karena Wu Sutong merasa ratusan pengawal kavaleri sekarang memainkan kartu mereka dengan jelas dan pasti telah terekspos, memanfaatkan kesempatan pengawal kavaleri untuk menarik perhatian mereka. Wu Sutong mengambil jauh dari Abuja ke Maroko. Namun Wu Sutong tidak pernah menyangka bahwa kendaraan yang dikendarainya akan ditangkap oleh mesin penjual otomatis sejak meninggalkan ladang minyak, dan juga akan masuk dalam lingkup pengawasan utama AI. Setidaknya 6 atau 7 jam perjalanan dari ladang minyak ke Abuja, dan hari sudah pagi ketika kami tiba. Wu Sutong mulai mengatur evakuasi darurat rumah gubernur tentara kanan di jalan. Sesuai alur kerja normal Dudu Mansion, kondisi dasar 1 stasiun utama dan 2 stasiun cadangan harus dipenuhi, yaitu 1 stasiun utama dan 2 stasiun cadangan. Tidak semua anggota rumah Yujun Dudu mengetahui tentang stasiun cadangan. Mereka yang mengetahui tentang stasiun cadangan pada dasarnya adalah pejabat senior dan orang kepercayaan rumah Yujun Dudu. Bahkan Yuan Cheng tidak tahu di mana kedua stasiun cadangan itu sekarang. Alasan kerahasiaan yang ketat adalah untuk mencegah masalah internal. Saat ini, stasiun cadangan Istana Gubernur Tentara Kanan berada di Spanyol dan Lituania. Yang pertama dekat dengan Selat Gibraltar dan yang terakhir berada di pedalaman Laut Baltik. Setelah rotasi darurat dimulai, semua pekerjaan di rumah gubernur tentara kanan akan dihentikan sementara. Kemudian para pejabat senior yang mengetahui cabang stasiun cadangan akan mengatur semua orang untuk segera berangkat, tetapi tidak akan memberitahu mereka kemana harus pergi dan bagaimana menuju ke sana. Di sana sampai mereka tiba di stasiun baru. Wu Sutong hanya melihat peta dan memutuskan untuk memindahkan Istana Gubernur Tentara Kanan ke Lituania karena tempat itu paling jauh dari Maroko. Tanah yang benar dan salah di Maroko melalui Selat Gibraltar dapat dicapai dalam waktu 1 jam, yang setara dengan mencapai api dengan tongkat. Tapi kemudian saya memikirkannya, dan sepertinya tidak tepat memilih Lituania. Ketika saatnya tiba, saya akan melaporkannya kepada Tuan Inggris, dan Tuan Inggris itu akan tahu sekilas apa motifnya memilih Lituania. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Lituania dan memberitahu orang kepercayaan keluarga Wu untuk segera bersiap memindahkan seluruh rumah gubernur tentara kanan ke Spanyol. Pada saat yang sama, Wu Tianlin juga melaporkan keputusan Wu Sutong kepada Wu Feiyan,
memberitahu Wu Feiyan, Yang Mulia, Sutong telah memutuskan untuk pergi ke Maroko untuk melakukan pengabdian yang berjasa dan bersumpah untuk menemukan petunjuk bagi musuh. Wu Feiyan mengangkat alisnya dan berkata, "Sejak dia pergi, beritahu ketiga tetua untuk bersiap dan berangkat ke Maroko besok." Wu Tianlin bertanya padanya, "Tuan Ying, bukankah Anda meminta ketiga tetua untuk menunggu berita di Nigeria? Mengapa Anda mengirim mereka saat ini?" Wu Feiyan berkata, "Saya khawatir kita tidak dapat menarik lawan dengan ratusan penjaga kavaleri yang gagah berani dan pasukan jinak harimau. Lawan baru saja mengalahkan kita sekali di Maroko, dan dia tidak akan mengambil risiko hanya dengan membunuh beberapa penjaga kavaleri yang gagah berani dan pasukan jinak harimau. Namun, Wu Sutong tidak akan melakukannya jika dia pergi ke sana. Sama saja, dia adalah gubernur agung rumah gubernur tentara kanan. Jika pihak lain tahu bahwa dia telah pergi, mereka mungkin akan pergi, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerangnya dan meminta ketiga tetua untuk mengikutinya secara diam-diam. Mereka tidak hanya memiliki kesempatan untuk membunuh musuh dengan satu serangan, tetapi mereka juga dapat melindungi keselamatan Wu Sutong." Wu Tianlin tahu bahwa Master Inggris berencana menggunakan Wu Sutong sebagai umpan. Dalam situasi saat ini, lawan memenangkan pertempuran pertama, jadi mereka tentu saja tidak punya niat untuk bertarung, kecuali jika target yang sangat berharga muncul. Mereka ingin mengejar kemenangan dari sudut pandang ini. Wu Sutong memang umpan yang bagus. Selain itu, ada tiga tetua yang diam-diam menjaganya, sehingga Wu Audio Sutong milik tidak akan Software berada Channel. dalam bahaya. Jadi Wu Tianlin segera berkata, "Tuhan itu bijaksana. Saya akan mengirimkan perintah kepada ketiga tetua." Ketika Wu Sutong tiba di Bandara Abuja, ia tidak mengetahui bahwa bahkan sebelum ia turun dari mobil, kendaraan yang ditumpanginya sudah terkena pengawasan sejumlah besar mesin penjual otomatis di Bandara Abuja. Untuk sampai ke Casablanca secepatnya, Wu Sutong memerintahkan seseorang untuk menyewa jet bisnis terlebih dahulu dan menunggu di Bandara Abuja. Hari sudah pagi ketika dia tiba di Bandara Lorong VIP bersama Yuan Cheng dan pergi ke terminal VIP untuk melewati pemeriksaan keamanan. Saat ini, di Bandara Abuja, meskipun mesin penjual otomatis tidak dapat menjangkau satu setiap 3 langkah, setidaknya dapat menjangkau setidaknya satu mesin penjual otomatis setiap 30 meter. Peralatan pemantauan di mesin penjual otomatis ini menggunakan lensa definisi ultra sudut lebar, yang pada dasarnya mencapai sudut pengambilan gambar 180 derajat. Selain itu, lensa tersebut ditempatkan menempel di dinding, sehingga tidak ada titik buta pemantauan turun dari mobil sampai ke gerbang keberangkatan dalam pengawasan. Saat ini, Ye Chen dan semua orang juga bergegas ke pabrik makanan sebelum fajar. Li Yalin, penjaga ksatria lainnya, dan tentara tewas telah lama menunggu di sini. Melihat Li Yalin, Ye Chen bertanya kepadanya, "Inspektur Li, apakah semuanya baik-baik saja di sini?" Halus,
Li Yalin memperkenalkan, Tuan Ye, para prajurit yang mati dan penjaga Audio ksatria milik ini Software sangat Channel. disiplin. Anda tidak dapat mendengar suara apapun dari luar, dan Anda tidak dapat melihat kekurangan apapun. Saya telah menyiapkan penjaga rahasia di sekitar mereka, dan belum ada yang ditemukan. Orang yang mencurigakan mendekat. Oke, Ye Chen mengangguk dan berkata, kami akan mengungsi satu demi satu mulai malam ini. Untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, kami akan berusaha untuk mengevakuasi seluruh Maroko dalam 5 hari. Li Yalin berkata, 5 hari seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi Tuan Ye, Ai baru saja memberikan peringatan dini. Ia menggunakan mesin penjual otomatis kami untuk menangkap 2 orang mencurigakan yang memutar dari pangkalan Nigeria ke Abuja dan menaiki bus dari Abuja, sebuah jet bisnis dengan tujuan Casablanca. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah semua kavaleri Nigeria terbang langsung dari Lagos ke Casablanca? Kedua orang ini memilih untuk tinggal jauh. Mungkin mereka tidak ingin ditemukan oleh kita, bukan? Li Yalin mengangguk dan berkata, itulah yang saya spekulasikan juga. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, membuka foto wajah Wu Sutong dan Yuan Cheng's definisi tinggi yang diambil di Bandara Abuja, dan berkata, lihat, ini 2 orang ini. Ye Chen mengambilnya dan melihatnya, lalu menyerahkannya kepada Song Ruyu yang berdiri di samping, dan bertanya padanya, apakah Nona Song mengenal kedua orang ini? Song Ruyu melihat lebih dekat dan berkata dengan terkejut, ini, keduanya adalah Gubernur dan Jenderal Yuan dari Istana Gubernur Tentara Kanan. Ketika Ye Chen mendengar bahwa dia adalah gubernur Audio besar, milik Software dia langsung Channel. tertarik dan langsung berkata, ceritakan secara detail. Song Ruyu menunjuk Wu Sutong di foto dan menjelaskan, ini adalah Gubernur Jenderal Wu Sutong, dan yang lainnya adalah Yuan Cheng, Staf Jenderal Istana Gubernur Tentara Kanan. Yuan Cheng adalah orang kepercayaan gubernur. Ye Chen berkata dengan heran, Wu Sutong sebenarnya datang ke Maroko secara langsung. Sepertinya dia ingin mengawasi tentara saat itu juga. Song Ruyu berkata, Tuan Ye telah menyebabkan kehebohan besar, dan Panglima pasti tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Saat ini, datang untuk mengawasi tentara secara langsung dapat dianggap sebagai pertunjukan ketulusan kepada Tuan Inggris. Ye Chen mengangguk, melihat-lihat beberapa gambar yang dipilih oleh Ai, dan berkata dengan heran, aneh, mengapa tangan kiri orang ini selalu tersembunyi di balik lengan bajunya, bersambung.